Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah keluarga Jemaat GPB Trinitas, Rabu 22 April 2020. Malam hari ini kita akan dilayani oleh pelayan firman Penatua Bapak Ferdinand Tarigan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan keempat. Kami puji dengan riang. Masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kemurahan dan kasih-Mu bagi kami, sehingga malam hari ini kami boleh dikumpulkan bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk datang, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, berkatilah ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami rindu biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga biarlah kami boleh masuk di hadirat-Mu, terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dan kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami mohon ampun Bapa atas semua kesalahan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menaikkan mazmur pujian. Marilah kita membaca mazmur dari Mazmur 66 ayat 13-20 dan kita membacanya saling berbalasan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita menerimakan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang kami boleh terima, beserta dengan keluarga dalam situasi yang tidak menguntungkan pada saat ini Tuhan. Tuhan tetap memelihara kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, kami bersekutu, kami naikkan pujian, dan kami ingin mendengarkan sapaan firman. Sebelum itu ya Tuhan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi kami. Bimbing hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kiranya kami diberikan fokus, konsentrasi, untuk kami bisa membaca dan mendengarkan akan kekayaan firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, bungkus urapi hamba-Mu dengan kekuatan dari Roh Kudus saja, hingga hamba-Mu boleh dapat berkata-kata seturut dengan kebenaran dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita akan membaca kitab Keluaran 15, ayatnya yang pertama hingga 21. Kitab Keluaran 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21, yang menyatakan nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat, kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian. Bertemu kembali kita dalam ibadah secara online pada ibadah rumah tangga hari Rabu malam. Kangen rasanya kita tidak berjumpa secara fisik, tapi itu tidak mengurangi rasa kita, walaupun kita hanya bertemu lewat perjumpaan online seperti ini, tapi persekutuan kita tetap kita jaga, kita saling mendoakan, dan masing-masing kita saling menguatkan. Pada ibadah rumah tangga hari Rabu malam ini, kita mau melihat, membahas perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Sengaja memang saya meminta kita membaca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21, sehingga ada satu kesatuan cerita yang kita bisa lihat bagaimana perjalanan umat Israel melintasi laut, diselamatkan, dan mereka memuji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan di renungan kita, mari bersama kita merasakan dulu kondisi umat Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir bersama Musa. Pada saat itu mereka berkemah di satu tempat yang namanya Pi-hahirot. Mereka mendirikan kemah. Mereka beristirahat dan mereka berdiam untuk beberapa waktu di situ. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada saat itu beberapa orang umat Israel melihat dalam perjalanan bangsa Mesir, tentara Firaun mengejar mereka. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita pengen melihat bagaimana kita merasakan kondisi umat Israel yang ada dalam keadaan di ujung tanduk. Mundur kena, maju kena. Mereka mengeluh. Mengapa mereka mengeluh? Mari bersama kita baca Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Bapak Ibu bisa bacakan juga di rumah, saya akan bacakan sekarang. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami
dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu jemaat sekalian, sedemikian kondisi yang dirasakan oleh bangsa Israel di tengah ketakutan, kegalauan mereka, dikejar oleh bangsa Mesir, tentara Firaun yang gagah perkasa, mengejar mereka dan ingin untuk melibas mereka. Tapi ada satu pesan yang sungguh luar biasa, yang menguatkan dan meneguhkan orang Israel. Lewat Musa, Musa berkata seturut dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Ini yang membuat satu keteguhan hati, ketenangan, dan ini yang membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan selalu setia menolong kita. Kita lihat di ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu, umat Israel, dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa pengalaman yang dirasakan oleh bangsa Israel lewat pertolongan Tuhan, penyertaan dan penjagaannya. Dari kondisi maju kena, mundur kena. Dikejar, dapat dilibas habis, atau mereka masuk ke laut yang dalam. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah hal yang spektakuler, yang tidak pernah terbayangkan sendiri oleh bangsa Israel. Di saat bangsa Israel dilanda kecemasan dan kembali bersungut-sungut karena melihat tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan diri. Setelah melewati sebuah situasi yang sangat dramatis, Musa dan bangsa Israel lolos, terbebaskan dari kejaran tentara Firaun. Mereka bisa menyeberangi Laut Teberau. Selamat, tidak kurang satu apapun. Ini menandakan bahwa Allah memiliki kekuasaan dan berdaulat atas dunia. Lewat kuasanya, Allah membelah air laut. Ya, dengan memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya, membuka jalan bagi bangsa Israel untuk bisa menyeberang, selamat sampai di seberang. Bapak Ibu jemaat sekalian, seperti perikop bacaan dan judul di SGDK hari ini, pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Maka Musa pun mengajak umat Israel untuk bersyukur kepada Allah lewat pujian. Melalui nyanyian ini menggambarkan dengan jelas keterpesonaan umat melihat pertolongan Tuhan dalam perjalanan mereka.
Bapak Ibu sekalian, Tuhan membuat jalan tatkala tidak ada jalan. Hati mereka penuh dengan ketakjuban. Takjub. Luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau kita berada dan mengalami pengalaman seperti itu. Merinding rasanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lolos dari keadaan yang kritis. Dan itu yang membuat hati kita sungguh luar biasa takjub kepada kuasa dari Allah. Umat Israel menyanyikan nyanyian pujian, mengagungkan perbuatan Allah. Allah sumber kekuatan, Allah sumber keselamatan bagi umat Israel. Allah juga menjadi pahlawan perang. Kita bisa lihat dalam bacaan kita dari ayat yang pertama hingga ke 21, disebut di sini tanganmu atau tangan kananmu. Disebut sampai 5 kali. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6, ke-12, ke-16, ke-17. Tangan Allah yang melepaskan dan membebaskan Israel. Nah, kenapa tangan? Karena tangan itu perlambang kekuatan, kuasa, dan pemberi berkat. Nggak mungkin kan yang memberikan kuasa, kekuatan kita tunjukkan dengan kaki. Sudah pasti tangan yang akan kita tunjukkan. Itulah kuasa Allah, tangan Allah yang membebaskan umat Israel. Nyanyian ini merayakan kemenangan Allah di Laut Teberau atas kuasa-kuasa kegelapan. Merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan Allah dan kesetiaan Allah untuk umatnya, bangsa Israel. Pembebasan dari Mesir melambangkan dan menubuatkan kemenangan umat Allah atas kuasa kegelapan atau iblis. Selanjutnya di ayat ke-19 sampai 21, di mana pujian juga dinaikkan oleh Miriam dan para perempuan dengan memainkan rebana sambil terus memuji dan bersukacita. Ini menandakan saya membaginya ada 3. Yang pertama, pengakuan kepada Allah yang maha besar oleh karena penyelamatan. Kita bisa lihat di pasalnya 15 ayat yang 2 dan 6. Yang kedua, pengakuan bahwa manusia kita tidak ada apa-apanya. Allah yang berperang terhadap Firaun dan bala tentaranya serta memberi jalan kepada umat Israel untuk selamat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-16. Yang ketiga, hanya dengan bersyukur kepada Allah dan berserah kepada Allah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu jemaat sekalian, seorang pendeta dan komponis musik gereja dari Inggris Raya di abad ke-17 bernama Isaac Watts pernah berkata bahwa orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal Allah.
Jadi apa aplikasi dalam kehidupan kita dari renungan yang sudah kita dengarkan ini? Yang pertama, melihat dan merasakan apa yang terjadi pada umat Israel, di mana mereka sangat tertekan, takut, putus asa ketika dikejar pasukan Firaun, maju ketemu laut, mundur ketemu pasukan Firaun. Mari kita rasakan bagaimana dengan kondisi yang seperti itu. Dan itu terjadi seperti dalam kehidupan kita. Situasinya maksud saya. Sekarang sedang merebak pandemik COVID-19. Bagaimana kalau ini menimpa keluarga kita, mengalami kondisi sakit yang diakibatkan oleh corona. Bapak Ibu jemaat sekalian, kondisi masyarakat pada saat ini masih ada yang belum menerima orang-orang yang tertular atau yang sakit atau sampai ada yang meninggal. Stigma dalam masyarakat masih mengarah untuk mengucilkan orang-orang yang sakit, yang sembuh, hingga pemakaman juga sampai ditolak. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan kita, keluarga, dengan penolakan dari masyarakat, pemakaman yang tidak bisa kita mengantar orang-orang yang meninggal dengan kondisi seperti ini. Itu yang menjadi pergumulan seperti yang dirasakan pada saat ini. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Trinitas dijauhkan dari kondisi sakit penyakit, apalagi pandemik pada saat ini. Untuk itu, kita patut bersyukur, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga, memelihara kita setiap detik, waktu, hari, kita dijaga dan pelihara oleh Allah. Kita bisa baca di Mazmur 150 ayat yang ke-6. Kita buka Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selagi kita masih bernafas, baik suka maupun duka, tetap kita puji Allah kita. Aplikasi yang kedua, dalam kita menaikkan pujian kepada Tuhan, haruslah dengan segenap hati dan jiwa. Karena ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah dalam pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, perlu kita perhatikan. Bernyanyi dalam grup atau solo, haruslah kita berlatih secara serius. Dengan persiapan yang baik, karena kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menonjolkan bahwa suara kita enak didengar oleh jemaat,
atau karena penampilan kita yang luar biasa. Bernyanyilah hanya untuk kemuliaan Allah saja. Bapak Ibu jemaat sekalian, orang percaya yang menyadari kebaikan Tuhan pasti akan memiliki hati yang bersukacita dan dipenuhi puji-pujian untuk Allah. Bukti dari kasih Tuhan pada kita pasti akan membuat kita mengakui bahwa Allah itu hadir dan menyertai kita. Hati yang telah mengalami dan merasakan keperkasaan Tuhan tidak akan dapat berdiam diri tanpa mengeluarkan puji-pujian kepadanya. Marilah kita tidak henti-hentinya memuji Tuhan, karena Allah dan perbuatannya dalam hidup kita. Sudahkah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan hari ini? Tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan hari-hari kita dalam masa darurat saat ini. Tetap menjaga api sukacita dalam hati kita. Tuhan tetap jaga kehidupan kita beserta dengan keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari kita naikkan pujian sebagai respons kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 438 ayat pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam syafaat kami pada malam hari ini, kami ingin berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta. Pada saat ini ya Tuhan, kami dalam kondisi yang tidak baik, tidak menguntungkan, di mana wabah COVID-19
sedang melanda negara kami dan juga negara-negara di seluruh belahan dunia. Tuhan Yesus, kami mohon berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan, dan berikan kami ketabahan hati untuk kami bisa menjalani masa-masa sulit pada saat ini. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, baik dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah di desa-desa. Berikan mereka juga hikmat kekuatan ya Tuhan, untuk mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bersama dengan kami warga negara, khususnya dalam menghadapi pandemik pada saat ini. Agar kiranya bersama-sama kami bahu-membahu dengan pemerintah menjaga social distancing. Kami tetap di rumah beraktivitas hingga nanti wabah ini bisa berlalu. Tuhan Yesus tolong kami. Kami berdoa juga bagi gereja di Indonesia dan seluruh muka bumi ya Tuhan. Jaga dan pelihara gereja dan umatnya. Berikan kami juga keteguhan hati. Berikan kami ketabahan juga ya Tuhan, untuk kami bisa menjalani ini semua walaupun kami menjalankan ibadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami sangat bersyukur ya Tuhan, disitulah kesempatan kami untuk bisa merekatkan kembali kerekatan kami bersama dengan keluarga, anak-anak terkasih, orang-orang terkasih kami di rumah. Indah rasanya kami bisa bersekutu beribadah dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi GPB Trinitas. Kami berdoa dari Ketua Majelis Jemaat, para presbiter, unit misioner, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan jaga kami beserta dengan keluarga kami masing-masing. Teguhkan hati kami ya Tuhan untuk bersama bisa menjalani ini semua. Dan kiranya kami tetap bisa menjalani ini semua dengan ketulusan hati kami dan kekuatan yang datangnya dari Engkau saja. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang-orang terkasih kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Teddy Masinambau. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Robert Sakarias, Ibu Yosina Sakarias Syahenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony Sihombing, Oma Juliana Liau, Oma Destrin Tatuwo, Bapak Julianus Buce Ririhena, Ibu Sundari Sulistio, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Adik Farko Parmakaleo, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Oma Sten Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar, Bapak Batukai Gultom. Dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, Tuhan lawat, Tuhan berikan kekuatan, segala obat-obatan, perawatan yang dijalani kiranya menjadikan satu kesembuhan ya Tuhan. Pengharapan kami, mereka diberikan kekuatan, kepulihan pada waktunya nanti ya Tuhan. Ya Tuhan,
Masih banyak yang ingin kami naikkan dari lubuk hati kami yang terdalam. Inilah doa-doa pribadi kami ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari mana yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan atau kolekte harap dimasukkan ke amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga sektor dan tanggal berapa, dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah minggu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait 1, 3, 8, dan 9, Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh besar menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Tuhan memberkati setiap apa yang boleh kami beri ini, biarlah boleh berguna,
terlebih di gerejamu di GPB Trinitas. Berikan hikmat kepada para majelis yang mengelolanya supaya dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari bersama kita berdiri. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Selamat menikmati akan berkat-berkat Tuhan, dan sampai ketemu lagi di ibadah rumah tangga Rabu depan. Salam.